Kalau sudah di angka 3% ataupun 1%, saya yakin mereka akan kolaps dan nama kalian yang sudah tersangkut dalam pinjol itu bisa terhapuskan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bagaimana keadaannya di hari pertama puasa Ramadan? Semoga semua teman-teman saya dalam keadaan sehat walafiat dan bisa menjalankan puasanya dengan baik dan bisa menyelesaikan sampai akhir lebaran nanti ya. Dan buat teman-teman semuanya yang memang belum melihat video YouTube saya yang kemarin, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, sehat selalu, dan jangan terlalu dipusingkan masalah teroran DC yang bisa menghambat puasa kalian. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang beberapa pinjol yang terus menurun tingkat keberhasilan dalam pembayarannya, dan beberapa pinjol yang masuk dalam tingkat one prestasi karena tidak mencukupi dengan targetnya. Nah, apa-apa saja buat teman-teman biar jadi mood booster kalian, biar kalian tahu update terus, jadi tetap terus semangat ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, jadi sebelum kita beranjak ke informasi yang penting yang tadi saya sampaikan di depan, kita akan bahas dulu tentang informasi yang baru-baru ini yang terjadi di kota Yogyakarta, tepatnya di Sleman. Ini beritanya ya. Jadi ada seorang laki-laki yang tega membunuh pacarnya karena terlilit pinjol 3 aplikasi sebesar 8 juta rupiah. Wow, hanya 3 aplikasi ya, berarti dia belum ketemu dengan channel saya ataupun belum ketemu dengan channel teman-teman yang lain ya. Jadi begitu frustasi dengan teroran para DC, apalagi baru-baru Galbay baru-baru aja diteror sama DC, itu pasti ratusan bahkan lebih dari 100-200 ya teleponan untuk ngancam-ngancam kalian ataupun nyebar data kalian ataupun mungkin stres ngadapin nanti kalau disebar bagaimana, nanti di kantor bagaimana. Berarti emang dia belum kuat mental, jadi mengambil jalan pintas untuk membunuh orang demi melunasi hutangnya. Tapi saya yakin itu hutangnya nggak bakalan lunas. Sekalipun dia melunasinya begitu cepat, itu pasti bakal ada embel-embelnya sehingga dia harus bisa menghapuskan datanya benar-benar bersih dari pinjol itu. Pasti ada embel-embelnya. Nah, jadi buat kalian semua jangan sampai ya seperti ini ya. Di vlog saya sebelumnya juga ada Bapak Gojek yang sampai merampok belasan handphone para siswa hanya gara-gara terlilit pinjol. Jadi buat kalian jangan sampai hukum pidana itu benar-benar terjadi pada diri kalian, para galbay-galbay, jangan sampai terjadi karena hukum yang memang benar-benar terjadi untuk para galbay hanya hukum perdata. Ingat ya, hanya hukum perdata. Yang buat galbay pada saat mau galbay, ayo cari YouTube. Kalau buat teman-teman semuanya yang teman-temannya merasa kayaknya dia lagi stres, mungkin ada pinjol atau apa, terima keluhannya, kasih tahu untuk langsung banyak-banyak cari tahu informasi di YouTube. Banyak banget membahas tentang pinjol-pinjol, jadi kalian bisa tetap kuat mental dan tidak merasa sendiri. Jadi tidak melakukan hal-hal yang mungkin membuatkan akan terjerat kasus pidana. Gitu teman-teman ya, jangan sampai terjadi pada kita dan pada orang-orang terdekat kita, terutama pada saudara-saudara kita. Gitu ya. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Jadi ini saya sudah rangkum, ini beritanya turun itu tepatnya tanggal 20 Maret kemarin tahun 2023. Dan sebelumnya buat teman-teman semuanya harus tahu ya, jadi perkembangan dari setiap kenaikan atau TKB 90 dari para pinjol dan TWP atau tingkat one prestasi 90 dari para pinjol itu wajib dimediakan. Artinya disebarluaskan kepada publik. Jadi publik tahu perkembangan dari pinjol. Nah, kalian kalau kalian memang tidak mengerti apa yang disampaikan dari para media-media yang menyebarkan beritanya itu, kalian bisa cari banyak-banyak di YouTube biar kalian tahu sebenarnya apa saja update yang terjadi di dunia perpinjolan. Gitu ya.
Jadi sekitar ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 pinjol yang sahamnya terus merosot dan dalam pemerhatian khusus pihak OJK. Artinya pinjolnya terus di bawah dari 90%. Udah di bawah 50% banget dan benar-benar hampir kolaps ya teman-teman ya. Kalau kalian ada di sini, ada dalam pinjol ke-7 pinjol ini, saya yakin kalian pasti kuat mental. Karena GALBK yang benar-benar berhasil. Artinya kalian tidak sendiri melakukan ini dan saya yakin banyak sekali teman-teman yang ayo bahu membahu. Kalau kita memang mau menghancurkan pinjol di Indonesia, kita benar-benar harus kompak. Oke, apa saja kita langsung saja. Yang pertama itu ada di urutan pertama yaitu pinjam modal. Pinjam modal itu persentasenya sudah di angka 5,96%. Itu turun, tingkat gagal bayarnya itu terus menurun dan sekarang sudah di angka 5,96%. Lanjut lagi ada di pinjam go. Pinjam go itu ada di 5,95%. Nah itu ya, terus menurun dan terus menurun. Lanjut lagi ada di pinjam duit 5,38%. Artinya mereka sudah tidak mencapai target yang diinginkan oleh OJK. Jadi tingkat keberhasilan yang kemarin saya sudah terangkan di vlog saya yang sebelumnya itu sekarang turun lagi ya. Kalau sudah di angka 3% ataupun 1%, saya yakin mereka akan kolaps dan mungkin bisa dengan merubah manajemen ataupun mengganti nama perusahaan dengan pemodal yang baru, bisa jadi dan nama kalian yang sudah tersangkut dalam pinjol itu bisa terhapuskan. Mudah-mudahan ya. Lanjut lagi ada di kredito. Kredito itu di angka 5%. Lanjut lagi KTA Kilat. Kemarin siapa yang komen di KTA Kilat? Nah, sekarang KTA Kilat mulai turun lagi di angka 5%. Lanjut lagi itu ada di Kredit Fast. Kredit Fast itu 4,58%. Wow, turun banget ya. Lanjut lagi yang terakhir itu ada di Indofund. Indofund sekitar 4,47%. Jadi persentasenya itu 10%. Kalau kemarin kita lihat adalah 100%. 100% itu ada yang 99%. Tingkat pembayarannya ada yang 90%. Nah, tingkat keberhasilan, tingkat pembayaran sekarang itu di angka 1 sampai 10 dan mereka ini di rentang pertengahan. Di angka 5%-nya terus turun ke bawah. Nah, inilah ketujuhnya yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kalian harus kuat mental lagi sampai mereka benar-benar di angka 1%. Oke? Nah, lanjut lagi ada sekitar 3 pinjol yang dalam beberapa bulan ini terus merosot dan hampir masuk ke dalam kategori pemerhatian khusus, tapi masih di ambang-ambang di atas 10%. Cuman ini diprediksi terus menurun oleh OJK dan benar-benar dalam pemerhatian yang harus dibina, kata OJK-nya. Dibina bagaimana biar sahamnya terus naik agar tidak merosot masuk ke dalam angka 10% yang tadi saya jelaskan. Nah, di antaranya itu adalah yang pertama itu Dana Pala. Dana Pala, pinjol Dana Pala ini mungkin jarang kalian gunakan, tapi beberapa orang sudah menggunakannya untuk modal usaha. Itu sekarang sudah hampir merosot di angka 10%. Dan lanjut lagi, itu ada di 360 kredit. Itu sebesar 11%. Nah, lanjut lagi ada di modalku 11,16%. Ya, itu adalah 3 pinjol yang benar-benar diperhatikan, dipegang sama OJK biar jangan terus merosot. Informasinya biar jangan terus merosot. Karena dari Januari ke Maret ini mereka lihat itu terus merosot terus sahamnya, tingkat keberhasilan untuk pembayaran dari nasabahnya itu terus merosot. Tidak ada kenaikan yang signifikan, malah tambah menurun. Saya yakin kalau kalian terus untuk kuat mental, dia akan masuk dalam kategori pemerhatian khusus di bawah angka 5%. Semoga teman-teman ya. Jadi semoga informasi ini benar-benar membuat kalian mood booster. Ingat ya, jangan sampai seperti teman-teman saya yang sebelumnya yang sudah saya informasikan sampai membuat hal-hal bodoh yang membuat kalian masuk dalam kategori hukum pidana.
Jangan sampai ya. Jadi terus update informasi kalian biar kalian terus kuat mental dan terus bisa merasa bahwa kalian itu tidak sendiri. Kalian bisa dalam posisi ini, dalam posisi bahwa terus merosotnya saham-saham para pinjol ini karena kalian tidak bergerak sendiri. Kalian terus bergerak ramai-ramai biar terus membuat para pinjol-pinjol ini berpikir apakah masih mau melanjutkan usahanya atau tidak. Gitu teman-teman ya. Saya harap informasi saya ini benar-benar membuat kalian terus semangat dan terus untuk bisa lebih fokus untuk kerja lagi, tidak hanya memikirkan pinjol-pinjol yang membuat kalian merasa terus tertekan dan tidak ada perkembangan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terus update informasi pinjol kalian di vlog saya. Dan kalau kalian mau berbagi informasi dengan saya, silahkan langsung ke Instagram saya untuk kita saling sharing dan berbagi informasi yang bisa kita bagikan kepada kalian. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.